Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suwana. Jadi di dalam video kali ini kita akan membahas rumus Microsoft Excel, yaitu rumus halukaf dan juga rumus if. Dan di dalam video kali ini kita akan menyelesaikan untuk mencari total gaji daripada pegawai-pegawai yang dimiliki oleh PT Dia Syahda Gacer. Jadi untuk kolom jabatan di sini ketentuannya itu untuk jabatan diambil dari 3 karakter pertama berdasarkan tabel bantu. Jadi untuk jabatan ini tuh, jadi di sini diperlihatkan bahwa untuk kode jabatan 101 itu kode jabatannya operator. Jikalau kode jabatan itu 102 itu jabatannya mandor, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus halukaf. Nah, di sini kita blok. Nah, kalau misalkan udah, kita tarik aja ke bawah. Nah, udah kan teman-teman. Nah, di sini kita bedah daripada rumusnya. Jadi untuk rumusnya ini kenapa kita menggunakan rumus halukaf, kenapa enggak VLOOKUP gitu kan? Nah, karena di dalam tabel bantunya ini tuh dia berbentuk horizontal. Jadi kalau misalkan tabel bantunya udah horizontal, jadi ke samping gitu tuh, makanya kita menggunakan rumus halukaf. Terus kenapa value ini, kalau misalkan nggak kita pakai value ini nggak bakal muncul teman-teman. Ya. Nah, makanya harus dikasih value deh. Nah, terus ini left ini untuk apa? Di sini kan untuk kolom C7 dia kan untuk kode jabatannya ini ada beberapa karakter ya, ada 101 dan juga M, yang dimana kode jabatan M ini untuk diisi dengan status. Kenapa disertakan left? Jadi untuk tabel bantunya ini, jadi kita menggunakan apa ya, dari kolom C7 ini kita menggunakan 3 angka pertama dari kiri gitu tuh, yang dimana ada 3 angka dari kiri ini kan kode jabatannya 101, 102 ya kan. Nah, seperti itu. Terus di sini di tabel nih, ini kan harusnya ya, tadi kan saya blok. Nah, kalau misalkan nggak saya blok itu nanti bakal muncul apa ya namanya, saya lupa lagi. Nanti bakal muncul kayak baris berapa dan kolom berapa gitu kan. Misal kayak C7 terus ya C7 kayak gitulah. Nanti ini harus, kalau misalkan nggak kita kasih nama tabel bantunya, itu harus dikunci teman-teman dengan cara Fn F4. Nah, kalau misalkan nggak mau dipakai cara Fn F4, itu bisa kita kasih namanya supaya si tabelnya itu kekunci. Terus 2 ini dari mana? 2 ini jadi kayak di dalam tabel bantu ini kita menggunakan angka-angka ataupun huruf-huruf yang ada di baris yang kedua. Jadi kan untuk jabatan ini kan operator mandor, itu kan di baris yang kedua, makanya kita tulis yang kedua seperti itu. Nah, untuk kolom jabatan udah, dan untuk kolom gaji pokok ini diisi dengan apa? Nah, di sini keterangannya, jika jabatan supervisor maka gaji pokoknya itu 3 juta, dan juga seterusnya sampai dengan gaji pokok 1 juta itu jika jabatannya operator.
Nah, di sini ada kata-kata jika, teman-teman. Nah, kalau misalkan kata-katanya di sini ada kata-kata jika, maka di sini kita akan menggunakan rumus if. Dia langsung saja jika. Nanti saya tulis dulu ya teman-teman, nanti kalau udah kita tulis nanti kita bahas. Sepertinya ada yang salah. Jadi untuk gaji pokok ini seperti ini teman-teman, memakai tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa untuk gaji pokok ini menggunakan rumus if. Jadi interpretasi daripada rumus if ini seperti ini teman-teman. Di sini kan if D7 sama dengan tanda kutip supervisor 3 juta, itu maksudnya apa? Interpretasinya seperti ini. Jadi untuk rumus if ini interpretasinya, if itu kan jika ya, jika D7 ya, jika D7 ini adalah supervisor maka gaji pokoknya itu 3 juta. Jika jabatannya, yang di sini kan D7 itu jabatannya. Nah, jika jabatannya itu foreman, itu gaji pokoknya itu 2 juta. Dan jika jabatannya itu mandor, maka gaji pokoknya itu 1.500.000. dan jika jabatannya itu operator, maka gaji pokoknya itu 1 juta. Nah, itu interpretasinya. Jadi tinggal kita enter. Terus kenapa di sini ada tutup kurungnya itu 4, karena di sini kita menggunakan rumus if-nya itu sebanyak 4 kali, makanya tutup kurungnya itu 4 kali juga. Tinggal kita enter. Nah, di sini sesuai teman-teman. Nah, jadi operator kan tadi 1 juta ya. Nah, operator 1 juta, terus supervisor itu berapa tadi? 3 juta. Nah, sesuai. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai rumus if ini, jadi kita bakal lama teman-teman. Jadi kita operator harus nyari nih operator berapa, 1 juta, tulis 1 juta. Terus
apabila terjadi perubahan gaji, itu kita tinggal ngerubah rumusnya aja teman-teman. Misal gaji supervisor bulan depan naik jadi 3.500.000, tinggal terus di sini. Nah 3.500.000 itu gampang, jadi enggak, nah jadi cukup simple ya, enggak memakan waktu yang banyak gitu kalau misalkan kita pakai rumus ini. Nah untuk gaji pokoknya udah. Untuk status di sini untuk status itu petunjuknya itu diambil dari satu karakter terakhir daripada kode jabatan, dan jika statusnya M maka statusnya itu menikah atau married, dan jika statusnya itu S maka single. Dan nah di sini kan ada kata-kata jika ya. Nah kalau misalkan kita ada kata-kata jika, maka rumus yang kita akan gunakan ini rumus if ya, seperti tadi, cuman bakal ada perbedaan nih, nggak seperti yang tadi ya. Sebentar ya. Sorry. Nah untuk status ini udah. Jadi interpretasi daripada rumus ini seperti ini teman-teman. Ini enggak seperti tadi. Kalau misalkan tadi kan cuma menggunakan rumus if ya. Nah kalau misalkan kali ini kita menggunakan rumus right juga. Kenapa? Karena kita kan gimana ya, kalau misalkan gaji pokok kan gini ya, jika D7 sama dengan supervisor maka bla ya kan, maka sekian. Jika D7 itu operator maka sekian. Nah kalau misalkan ini kan kita di dalam untuk kode jabatannya ini kita hanya memakai kode M dan S nya aja kan, ya, dimana di dalam kolom ataupun di dalam C7 ini kita cuma memakai M, dan itu kan sebelah paling kanan ya. Jadi kita harus memakai rumus ring juga. Jadi interpretasinya jika angka ataupun jika angka sebelah paling kanan daripada C7 ini sama dengan M, maka statusnya ini married. Jika bukan M maka single. Itu interpretasinya. Jadi tinggal kita enter, maka udah nih ketemu. Ini sesuai teman-teman. Jadi si Utut ini M kan pada jabatannya, maka married. Terus si Boris ini S maka single. Nah ini tinggal kita tarik aja, udah semuanya beres. Nah jadi itu simple ya, jadi nggak usah manual gitu. Ini kan kenapa pakai rumus, karena kalau misalkan manual banyak, ini cuman 10 data doang. Coba kalau misalkan 100 gitu tuh, kita 100 satu jabatan nyari gitu kan, itu pasti makan waktu cukup banyak. Kalau misalkan pakai rumus, kita tinggal pakai rumus lookup, tinggal pakai rumus if, kita tarik ke bawah, udah semuanya beres gitu. Terus untuk tunjangan istri ini gimana caranya? Nah di sini caranya itu jika kode statusnya ini menikah, maka tunjangan istrinya mendapatkan 20% dari gaji pokok.
Jika single maka tidak dapat mendapatkan tunjangan istri. Jadi di sini ada kata-kata jika. Nah, kalau misalkan ada kata-kata jika, kita pakai rumus if. Jika statusnya adalah married, jika statusnya adalah married, maka tunjangan istrinya itu sebesar 20% dari gaji pokok. Sebentar. Jika sebentar ada yang salah teman-teman. Kenapa ya? Jika F7 sama dengan merit, salah ya, maaf, salah teman-teman. Nah, jadi untuk interpretasinya itu tadi udah disinggung juga pas pengerjaannya. Jadi di sini kan jika kode statusnya menikah, maka tunjangan istrinya itu 20% dari gaji pokok. Jadi gini nih, ini kan jika F7 ataupun statusnya itu adalah married, menikah, maka tunjangannya istrinya itu 20% dikali dengan gaji pokok. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Nah, udah. Terus untuk uang lembur ini dari mana? Jumlah jam lembur dikali dengan upah lembur per jam. Jadi ini tinggal rumus dasar ya teman-teman, rumus perkalian. Hanya saja ini kan upah lembur per jamnya 5.000. Hanya saja ini upah lembur per jamnya itu harus kita kunci dengan cara FN F4. Nah, harus gini ya. Nah, kalau misalkan di tadi FN F4 nanti hasilnya sesuai teman-teman. Tuh, kenapa harus di FN F4, harus dikunci seperti ini? Karena kalau misalkan nggak dikunci, hasilnya bakal beda. Contoh ya. Sorry. G7. Salah. Ini sesuai, cuman pas kita tarik ke bawah ini gak bakalan sesuai teman-teman. Nah, karena apa? Karena di tiap kolomnya ini, nah itu juga dia juga ini tuh turun ke bawah teman-teman. Ini kan L7 dikali dengan C5 ya kan. Nah, ini ke bawahnya nih, ini L8 dikali dengan C6 tuh, dia juga si upah lemburnya juga turun ke bawah, jadi enggak netap dia. Nah, kalau misalkan kita kunci ini tuh pasti dia yang bergerak ke bawahnya cuman si kolom daripada I nya aja teman-teman, si kolom C nya enggak. Nah ya kan, dia tuh diam teman-teman, makanya harus dipencet FN F4. Nah, untuk total gaji ini nih dia tinggal pakai rumus dasar. Jadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan gaji ditambah dengan uang lembur.
sisanya tinggal pakai rumus-rumus dasar aja. Nah, untuk jumlah data ini kita pakai rumus kontra, teman-teman, karena di sini kan sebenarnya udah ada nomor ya. Nah, kalau misalkan nggak ada nomor ini, kita harus memakai rumus kontra, karena jumlah yang kita teliti itu dia isinya huruf. Nah, kalau misalkan isinya angka, dia pakai rumus count. Nah, contoh ya, ini kan kita misal dari kolom nomor nih, kita pakai rumus count. Nah, 10. Kalau misalkan dia yang kita telitinya ini huruf, kita harus pakai kontra. Ini kan huruf nih, nama pegawai kan isinya huruf, makanya harus kontra. Nah, jadi seperti itu untuk pengerjaan daripada untuk mencari total gaji daripada pegawai-pegawai PT Dia Syahda Gacor, dimana untuk mengisi tiap kolom jabatan, gaji pokok dan status tunjangan dan sebagainya harus menggunakan rumus if dan juga rumus lookup. Dan semoga penjelasan ataupun video kali ini semoga bermanfaat. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.